Bab 1. Meninggalkan rumah. Taizu sedang duduk di pinggir jalan kecil di desa, menatap langit biru dengan bingung. Taizu bukanlah nama aslinya, tetapi karena memiliki tubuh yang lemah sejak dia masih kecil, ayahnya takut dia tidak akan mampu membuatnya tetap hidup dan memberinya julukan tradisional ini. Nama aslinya adalah Wang Lin. Keluarga Wang dianggap sebagai nama keluarga besar di daerah tersebut, keluarga tukang kayu. Keluarga Wang terkenal di daerah tersebut, dan memiliki sejumlah toko yang menjual produk kayu. Ayah Taizu adalah putra kedua dari keluarga tersebut. Dia lahir dari seorang selir, oleh karena itu, dia tidak bisa mengambil alih bisnis keluarga. Jadi dia meninggalkan rumah setelah dia menikah dan menetap di desa ini. Namun, karena ayahnya adalah seorang tukang kayu yang terampil, keluarga Taizu cukup kaya, tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka sangat dihormati di desa. Taizu selalu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca buku dan punya banyak ide. Hampir semua orang di desa setuju bahwa dia adalah anak ajaib. Setiap kali ayahnya mendengar seseorang memuji Taizu, kerutan di wajahnya akan memudar dan dia akan menunjukkan senyum bahagia. Ibunya sangat memperhatikannya. Dapat dikatakan bahwa dia dibesarkan dalam cinta orang tuanya. Dia tahu bahwa orang tuanya memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Anak-anak lain seusianya semuanya bekerja di ladang, sementara dia duduk di rumah membaca. Saat seseorang membaca lebih banyak, ide muncul secara alami. Dia merindukan dunia di luar desa. Taizu mengangkat kepalanya, melihat ke ujung jalan, menghela nafas, menutup bukunya, bangkit, dan berjalan pulang. Ayahnya sedang duduk di halaman. Sambil memegang pipa, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Taizu, bagaimana pelajaranmu?" Saat Taizu berjalan melewati pintu, Taizu menggumamkan beberapa kata saat dia lewat. Ayahnya mengeluarkan abu dari pipanya, bangkit, dan berkata, "Taizu, kamu harus belajar dengan benar. Tahun depan adalah ujian distrik. Apakah Anda memiliki masa depan atau tidak semua akan bergantung pada ujian ini? Jangan berakhir seperti saya, yang akan menghabiskan seluruh hidup saya di desa." Sayang, kamu mengeluh tentang ini setiap hari. Jika Anda bertanya kepada saya, Taizu, kami pasti akan lulus ujian. Ibu Taizu membawa beberapa makanan dan meletakkannya di atas meja. Dia memberi isyarat pada keduanya untuk datang dan makan. Taizu menjawab dengan suara, lalu duduk dan dengan santai makan beberapa suap. Ibunya dengan penuh kasih memandangnya dan memberinya beberapa potong daging yang ada. "Ayah, apakah paman keempat hampir tiba?" tanya Taizu, sambil mengangkat kepalanya. "Menghitung waktu, seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Paman keempatmu lebih sukses dari ayahmu." "Hei, Ibu Taizu, apakah hidangan gunung yang disiapkan untuk paman keempat sudah dikemas?" Saat ayah Taizu menyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan dengan emosional berkata, "Taizu, paman keempatmu adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berkat dia ukiran kayu ayahmu tetap bertahan dengan harga yang bagus. Jika Anda mampu meraih kesuksesan, jangan lupa untuk membalas budi paman keempat Anda." Saat Ibu Taizu berbicara, suara kuda terdengar di luar pintu. Mengikuti suara kereta kuda, tawa hangat terdengar. "Kakak kedua, buka pintunya." Taizu terkejut.
Dia segera bergegas membuka gerbang utama. Dia melihat seorang pria parubaya yang kuat dengan mata cerah berdiri di luar. Dia memanggil nama Taizu, tertawa, dan mengusap kepala Taizu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Taizu, aku baru saja tidak melihatmu dalam setengah tahun dan kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi." Orang tua Taizu segera berdiri. Ayahnya, sambil tersenyum, berkata, "Kakak keempat, saya pikir sudah saatnya kamu tiba. Cepat masuk." "Taizu, kenapa kamu belum mendapatkan kursi untuk paman keempatmu?" Taizu dengan senang hati setuju. Dia bergegas kembali ke rumah, mengambil kursi, dan meletakkannya di samping meja makan. Dia dengan hati-hati menyekanya dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap pada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mengedipkan mata ke arahnya dan dengan bercanda berkata, "Taizu, sejak kapan kamu begitu rajin? Aku ingat terakhir kali aku di sini, kamu tidak seperti ini." Ayah Taizu melirik Taizu dan berkata, "Bajingan kecil ini baru saja menanyakan kapan kamu akan tiba." Pria parubaya itu melihat Taizu tersipu dan sambil tertawa berkata, "Taizu, paman keempatmu tidak melupakan janjinya padamu." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 buku dan meletakkannya di atas meja. Taizu dengan bersemangat bersorak, lalu membolak-balik buku. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ibu Taizu dengan ramah melirik putranya dan berkata kepada pria parubaya itu, "Kakak keempat, kakak laki-lakimu selalu memikirkanmu. Kali ini, Anda harus tinggal selama beberapa hari." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak ipar kedua, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam keluarga akhir-akhir ini. Aku harus pulang lebih awal besok pagi. Setelah waktu yang sibuk ini, saya akan kembali dan melihat kalian." Dia menatap kakak keduanya dengan tatapan menyesal. Ayah Taizu menghela nafas, berkata, "Jangan dengarkan istriku. Kemas barang dengan benar besok. Masalah keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali." Pria parubaya memandangi ayah Taizu dan bertanya, "Kakak kedua, Taizu berusia 15 tahun, ya?" Ayah Taizu mengangguk dan berkata, "Setelah tahun ini, bajingan kecil ini akan berusia 16 tahun." Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun telah berlalu dengan cepat. Dia menatap putranya dengan penuh perhatian. Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata, dengan nada serius, "Kakak kedua, kakak ipar kedua, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Sekte Heng Yue menerima murid. Tahun ini, keluarga memiliki 3 slot rekomendasi dan saya menerima salah satunya." Ayah Taizu tertegun dan berkata, dengan wajah pucat, "Sekte Heng Yue." Tapi Sekte Heng Yue penuh dengan keabadian. Pria parubaya itu tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Kakak kedua, sekte yang sangat abadi itu. Keluarga kami masih merupakan salah satu yang menonjol di daerah tersebut dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan calon murid. Anda tahu anak laki-laki saya, dia tidak bisa benar-benar belajar, tetapi pandai menggunakan pedang dan pisau. Saya ragu sekte abadi akan mengambil anak saya. Tempat ini sangat berharga. Saya tahu Taizu sangat pintar sejak dia masih kecil dan selalu suka belajar. Dia mungkin punya kesempatan." Ibu Taizu merasa senang dan berkata, "Kakak keempat ini." Pria parubaya itu mengusap kepala Taizu dan berkata, "Kakak kedua, kakak ipar kedua, dari pandanganku,
biarkan masalah ini diselesaikan. Biarkan Taizu mencoba, jika dia benar-benar diterima, itu adalah kekayaannya. Taizu dengan bingung menatap orang tuanya dan paman keempatnya. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Abadi, apa itu yang abadi? Taizu dengan lembut dan ragu-ragu bertanya. Wajah pria paruh baya itu berubah serius. Melihat Taizu, dia berkata, Taizu, yang abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit, dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Taizu semakin penasaran dengan yang abadi. Ayah Taizu dengan bersemangat bangkit, menarik ibu Taizu, dan membungkuk kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu dengan cepat menarik mereka dan dengan tulus berkata, "Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Ibuku meninggal lebih awal. Jika bukan karena ibu kakak kedua merawatku, aku tidak akan berada di sini hari ini. Taizu adalah keponakanku dan hanya ini yang bisa kulakukan." Ayah Taizu mulai menangis. Dia menepuk punggung pria paruh baya itu, menganggukkan kepalanya, dan dengan tegas berkata kepada Taizu, "Ingat, Wang Lin, jangan pernah melupakan apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kami atau aku tidak akan menganggapmu anakku." Hati Taizu bergetar. Meskipun dia bodoh terhadap yang abadi, dia tahu dari ekspresi orang tua bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Dia berlutut di depan paman keempatnya dan bersujud beberapa kali. Pria paruh baya itu menarik Taizu dan memujinya. "Anak baik, Anda bersiap-siap dan saya akan menjemput Anda di akhir bulan." Malam itu, Taizu tidur lebih awal. Dia masih bisa mendengar suara dari ayah dan paman keempatnya. Ayah sangat senang. Meskipun dia jarang minum, dia harus minum beberapa cangkir dengan paman keempat hari ini. Yang abadi? Apa itu? Hati Taizu sangat bersemangat. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat dunia luar. Paman keempat pergi pagi-pagi keesokan harinya. Taizu dan orang tuanya mengantarnya ke pintu masuk desa. Dalam perjalanan pulang, dia memperhatikan bahwa ayahnya terlihat jauh lebih muda. Matanya dipenuhi dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia ingin Taizu lulus ujian distrik. Tidak ada rahasia di desa itu, meskipun berapa banyak anak yang dilahirkan seekor anjing. Semua orang di desa akan mendengar berita itu. Segera, semua orang di desa mengetahui berita dari ibu Taizu dan semua tetangga datang berkunjung. Mata semua orang berbeda dari sebelumnya saat mereka memandang Taizu dengan iri dan cemburu. Keluarga Wang melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah diterima sebagai murid dari Sekte Hang Yue. Saya telah memperhatikan anak ini, Taizu, saat dia tumbuh dewasa. Dia sangat pintar sejak dia masih kecil. Sekarang dia adalah murid Sekte Hang Yue. Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Taizu, kamu memiliki bakat hebat. Ketika Anda sukses di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan berkunjung. Pembicaraan ini memenuhi telinga Taizu, bertingkah seolah Taizu sudah menjadi murid Sekte Hang Yue. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Kerutan di wajah mereka berkurang drastis. Setiap kali Taizu berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa dengan penuh semangat bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang menyuruh anaknya untuk mengikuti Taizu sebagai contoh. Setengah bulan berlalu dengan cepat.
Berita tentang Taizu menjadi murid sekte Heng Yue dengan cepat menyebar. Semua penduduk desa terdekat datang untuk melihat Taizu. Setiap orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Taizu tidak dapat menolak mereka, tetapi saat mereka pergi, orang tua Taizu merencanakan hadiah balasan. Menurut ayah Taizu, putra kami akan abadi di masa depan, jadi dia tidak bisa berutang budi. Kami akan menyiapkan hadiah balasan untuk semua pengunjung. Segera, keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Taizu memberikan tempat putranya kepada Taizu. Satu demi satu, mereka datang untuk memberi selamat padanya. Ayah Taizu sangat mementingkan kerabat yang berkunjung, karena banyak dari mereka dulu memandang rendah dia di masa lalu dan mengusirnya dari keluarga bertahun-tahun yang lalu. Sekarang setelah mereka semua datang mengunjunginya, dia menghapus kesedihannya. Dia dan ibu Taizu berdiskusi sedikit dan memutuskan untuk menghibur semua orang dengan baik. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menulis undangan untuk dikirim ke kerabat mereka. Guru desa tidak menginginkan uang, tetapi ingin Taizu mengakui bahwa dia dibesarkan dengan belajar dalam asuhannya. Taizu tidak keberatan karena ini adalah kebenaran. Setelah undangan dikirim ke sebagian besar anggota keluarga Wang, ada begitu banyak orang sehingga ayah Taizu harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan mengadakan pesta. Penduduk desa membantu menghibur para tamu. Saat mereka berbicara satu sama lain, mereka akan memuji Taizu tanpa henti. Ayah Taizu membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyambut para tamu dan memperkenalkan setiap kerabat kepada Taizu. Ini kakek ketigamu. Ketika ayah meninggalkan keluarga, kakek ketiga Anda diam-diam banyak membantu. Taizu, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya, kata ayah Taizu, sambil membantu seorang lelaki tua berambut putih. Taizu dengan cepat setuju. Pria tua itu menatap Taizu dan berkata, "Lao waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah sebesar ini. Dia memiliki prospek yang lebih baik daripada Anda." Wajah ayah Taizu penuh dengan cahaya. Dia tersenyum, dan berkata, "Kakek ketiga, Taizu sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti lebih baik dariku. Tidak usah buru-buru. Istri, bantu dukung kakek ketiga." Ibu Taizu dengan cepat membantu lelaki tua itu berjalan menuju pesta. Melihat lelaki tua itu pergi, ayah Taizu mendengus dan berkata kepada Taizu, "Orang tua ini memandang rendah ayahmu dan memaksaku pergi. Sekarang Anda memiliki masa depan yang baik, dia datang untuk memberi selamat kepada saya." Dia hanya kerabat semacam itu. Taizu tanpa mengerti mengangguk dan bertanya, "Apakah paman keempat datang?" Ayah Taizu menggelengkan kepalanya. "Paman keempatmu mengirim surat. Dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan." Pada saat itu, gerbong lain tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia lebih dari 50 tahun keluar. Dia menatap ayah Taizu dan berkata, "Lao selamat." Wajah ayah Taizu menjadi rumit dan berkata, "Kakak." Mata lelaki tua itu menyapu dan menatap Taizu. Dia tersenyum. "Lao jadi ini putramu. Tidak buruk. Mungkin dia benar-benar akan dipilih." Ayah Taizu mengerutkan kening, menggeliat, dan berkata, "Taizu mungkin tidak memiliki banyak pahala, tetapi dia pintar dan suka membaca buku. Dia pasti akan dipilih." Itu tidak sepenuhnya benar. Ketika Sekte Abadi mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat.
Saya melihat anak ini sangat bodoh. Pergi hanya buang-buang waktu, kata suara angkuh dari gerbong, saat seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun melangkah keluar. Pemuda itu terlihat sangat cantik. Dia memiliki alis seperti pedang, wajah seperti Guan Yu, dan mata penuh penghinaan. Ayah Taizu memelototinya dan Wang Lin memberinya pandangan yang dalam, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Nomor kedua, part ketiga. Wajah lelaki tua itu berubah warna dan berteriak, "Wang Zuo, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Ini paman keduamu dan adik laki-lakimu Wang Lin, kenapa kamu tidak menyapa mereka?" Dia menoleh ke ayah Taizu dan berkata, "Pidato anakku jelek. Lao Er, jangan pedulikan dia," tapi, saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, "Tapi Lao Er, bukanlah hal yang mudah bagi makhluk abadi ini untuk menerima seorang murid ini adalah masalah takdir. Kali ini, karena Sekte Heng Yue sangat tertarik pada putraku sehingga keluarga Wang kami diberi 3 tempat, termasuk miliknya." Ayah Taizu mendengus dan berkata, "Jika putramu bisa melakukannya, maka putraku pasti akan terpilih." Pemuda itu tertawa, tidak mempedulikan kata-kata lelaki tua itu. Dengan jijik, dia berkata, "Jadi, kamu adalah paman kedua. Saya sarankan Anda tidak terlalu optimis. Cara kultivasi sangat kompleks, dan hanya 1 dari 10.000 orang yang dapat mempelajarinya. Bagaimana dia bisa bersaing dengan saya, yang, meski belum menjadi murid resmi, dipilih secara pribadi oleh seorang guru abadi?" Wajah lelaki tua itu memancarkan warna kebanggaan, memarahi pemuda itu, dan membawanya ke pesta. "Taizu, jangan khawatir. Bahkan jika Anda tidak dipilih, itu tidak masalah. Selalu ada ujian distrik tahun depan," kata ayah Taizu dengan sungguh-sungguh, setelah menekan amarahnya. Wang Lin dengan percaya diri berbisik, "Ayah, jangan khawatir. Saya akan dipilih." Ayah Taizu dengan lembut menepuk pundak putranya. Matanya dipenuhi dengan sinar harapan. Satu demi satu, mereka menyapa banyak kerabat. Ayah Taizu membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka ada pemandangan ramai orang-orang yang merayakan. Ayah Taizu berteriak, "Kerabatku tersayang, sesama penduduk desa, aku, Wang Tianshui, bukanlah orang yang berbudaya dan tidak banyak bicara, tetapi hari ini, aku sangat bahagia karena putraku memiliki kesempatan untuk menjadi murid Sekte Heng Yue. Ini adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak, tetapi terima kasih telah datang." Dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan anggur di dalamnya. "Lao Er, putramu sangat pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti akan terpilih seperti putra Wang Su dan menjadi abadi. Kakak kedua, memiliki putra seperti Taizu, kamu tidak menjalani hidupmu dengan sia-sia. Di masa depan, yang harus Anda lakukan hanyalah menunggu untuk menikmati keberuntungan. Taizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Kali ini, apapun yang terjadi, kamu harus masuk ke Sekte Heng Yue." Ada banyak pemandangan cerah di mana-mana. Suara perayaan datang dari semua sisi, tetapi ada banyak orang, seperti ayah Wang Zuo, yang di permukaan memberikan ucapan selamat, tetapi di dalam hatinya selalu memandang rendah saudara laki-lakinya dan putra saudara laki-lakinya. Dia menatap putranya, dan kemudian ke Taizu. Dia merasa sangat tidak puas. Tindakan kakak keempat berada di luar harapannya, tetapi karena yang abadi tidak buta,
tidak mungkin Taizu akan dipilih. Orang-orang lewat, satu persatu. Ayah Taizu menarik Taizu berkeliling dari meja ke meja untuk bersulang dan memperkenalkan berbagai kerabat yang tidak dikenal kepadanya. Hari ini, ayah Taizu minum banyak anggur. Dia tidak pernah dianggap sebaik ini. Pesta itu berlangsung sampai larut malam dan semua orang mulai pulang. Sebelum pergi, dan masih dengan ekspresi menghina, Wang Zuo, sementara tidak ada yang memperhatikan, berbisik kepada Taizu, "Bodoh, kamu tidak akan dipilih. Kamu tidak memiliki kemampuan." Dia pergi dengan ayahnya saat dia menunjukkan senyum penuh penghinaan. Setelah kembali ke rumah, Taizu berbaring di tempat tidurnya. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus dipilih bagaimanapun caranya. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini, paman keempat Taizu tiba dengan kereta. Orang tua Taizu dengan cepat menyambutnya di dalam. Pria parubaya itu mencuci wajahnya dan buru-buru berkata, "Kakak kedua, kakak ipar kedua, aku tidak bisa lama-lama kali ini. Saya mengambil Taizu dan pergi. Sekte Heng Yue akan tiba untuk menjemput calon murid besok pagi." Ayah Taizu tertegun. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia dengan tegas berkata, "Baik. Taizu, ikuti paman keempatmu. Jika Anda terpilih, belajarlah dengan patuh di Sekte Heng Yue. Namun, jika Anda tidak terpilih, jangan khawatir dan kembalilah ke rumah." Taizu tidak ingin meninggalkan orang tuanya, mengangguk berat. Ibunya mengeluarkan bingkisan dari kamar dan dengan penuh kasih berkata, "Taizu, dengarkan paman keempatmu dan jangan membuat masalah, bagian luar tidak sama dengan rumah. Anda harus memiliki kesabaran. Ibu telah menyiapkan beberapa baju baru untukmu. Juga, ada beberapa ubi panggang favorit Anda. Ibu akan merindukanmu. Jika Anda tidak dipilih, kembali saja." Saat Ibu Taizu sedang berbicara, air mata mulai muncul di matanya. Taizu tidak pernah meninggalkan desa sejak dia lahir. Ini adalah pertama kalinya dia pergi. Paman keempat dengan emosional berkata, "Taizu, kamu harus dipilih untuk membuat orang tuamu bangga. Kakak kedua, kakak ipar kedua, keluarga akan mengadakan perayaan besar dalam beberapa hari, jadi saya terlalu sibuk hari ini. Besok, aku akan menjemput kalian." Hasil untuk ketiga kandidat seharusnya sudah keluar saat itu. Dia dengan cepat menarik Taizu ke kereta, mencambuk kudanya, dan berangkat. Dengan berlinang air mata, orang tua Taizu menatap kereta yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Taizu tidak pernah meninggalkan rumah sebelumnya. "Apakah dia akan diintimidasi?" kata ibu Taizu, sambil menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia telah dewasa dan harus berurusan dengan kekayaannya sendiri. Ayah Taizu mengambil pipanya dan menarik napas dalam-dalam. Lebih banyak kerutan muncul di wajahnya. Bab 2. Keabadian. Gerbong itu dengan cepat terguling di sepanjang jalan. Tubuh Wang Lin terpental dengan tanah yang tidak rata. Di tangannya ada bungkusan yang berisi semua harapan orang tuanya saat dia meninggalkan desa tempat dia tinggal selama 15 tahun. Perjalanan tidak akan singkat. Wang Lin berbaring dan tertidur di kereta. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia dengan lembut didorong. Dia membuka matanya dan mendongak untuk melihat paman keempat, yang menatapnya dengan wajah tersenyum dan bertanya, "Taizu, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya?" Wang Lin memperhatikan bahwa kereta telah berhenti dan tersenyum.
Tidak banyak bicara, hanya sedikit takut apakah aku akan dipilih oleh Yang Abadi atau tidak. Paman keempat tertawa dan menepuk bahu Taizu, berkata, "Oke, jangan terlalu dipikirkan. Ini adalah rumah paman. Kamu istirahat dulu, lalu aku akan membawamu ke keluarga besok pagi." Setelah turun dari gerbong, di depan Wang Lin ada sebuah rumah beratap genteng. Dia mengikuti paman keempat ke sebuah ruangan. Wang Lin duduk di tempat tidur. Dia tidak bisa tidur. Hal-hal yang dikatakan orang tuanya, penduduk desa, dan kerabat terlintas di benaknya. Dia masuk ke dalam hatinya. Pikiran untuk menjadi murid yang abadi menjadi lebih berat di benaknya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, matahari berangsur-angsur mulai terbit. Wang Lin tidak banyak istirahat sepanjang malam, tapi dia masih penuh energi. Dengan rasa takut, dia mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat rumah sebesar ini, membuatnya linglung. Paman keempat berkata, sambil berjalan, "Taizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabat mengejekmu." Pikiran Wang Lin menjadi lebih tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Segera, paman keempat membawanya ke tengah halaman. Kakak tertua ayah Taizu sedang berdiri di sana. Ketika dia melihat Taizu, dia mengangguk dan berkata, "Taizu, ketika Yang Abadi tiba, jangan panik, ikuti saja kakakmu Wang Zuo. Lakukan semua yang dia lakukan." Nada lelaki tua itu sangat keras pada beberapa kata terakhir itu. Wang Lin tetap diam. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa selain Wang Zuo, ada pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap, perawakannya sangat besar, dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di bajunya, seperti menyembunyikan sesuatu. Dia melihat Taizu dan membuat wajah, lalu berlari dan berkata, "Jadi kamu anak paman kedua." "Nama saya Wang Hao." Wang Lin terkekeh dan mengangguk. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin mengabaikannya, dia menjadi sangat kesal dan hendak memarahinya. Tepat pada saat itu, awan di langit tiba-tiba terbelah. Pedang cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahaya menghilang, berdirilah seorang pemuda berbaju putih, yang matanya cerah dan tajam, memancarkan semangat yang anggun. Mata dingin ini menyapu ketiga pemuda itu, terutama pada pemuda dengan tonjolan di bajunya. Dia dengan dingin bertanya, apakah ketiga ini yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Ini abadi. Di bawah tatapannya, Wang Lin mulai merasa kedinginan. Jantungnya mulai berdebar kencang dan wajahnya menjadi pucat saat menatap Yang Abadi. Pemuda berkulit gelap, setelah melihat Yang Abadi, meletakkan tangannya di dekat saku celananya, menunjukkan sikap hormat. Matanya menunjukkan ekspresi fanatik. Hanya Wang Zuo yang dengan santai memandang yang lain dan mendengus. Ayah Wang Zuo dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Abadi, ketiganya adalah pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang." Pemuda itu mengangguk dan dengan tidak sabar berkata, "Siapa Wang Zuo?" Wajah lelaki tua itu menunjukkan kilasan kebahagiaan, lalu dia dengan cepat menarik Wang Zuo. "Abadi, ini putraku, Wang Zuo." Pemuda abadi menatap Wang Zuo dalam-dalam. Wajahnya cerah dan dia mengangguk. Wang Zuo memang berbakat. Pantas saja paman tuan menyukainya. Wang Zuo dengan bangga memandang Wang Lin dan dengan bangga berkata, "Ini wajar. Untuk menjadi abadi, seseorang harus memiliki semangat yang kuat."
Pemuda itu membuat cemberut, tetapi dengan cepat menghilang. Dia mengarahkan senyum tipis ke arah Wang Zuo, melambaikan lengan bajunya, dan membawa ketiga pemuda itu ke pelangi dan menghilang. Paman keempat melihat ke langit dan bergumam, "Taizu, kamu harus dipilih." Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Angin yang menerpa wajahnya membuatnya kesakitan. Pada pemeriksaan lebih dekat, dia menyadari bahwa dia berada di bawah lengan pemuda itu, terbang dengan cepat melintasi langit. Desa berubah menjadi titik hitam kecil saat mereka dengan cepat terbang ke depan. Setelah beberapa saat, angin menyebabkan matanya menjadi merah dan berair. "Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutup matamu," kata pemuda itu dengan dingin. Hati Wang Lin menegang. Dia dengan cepat menutup matanya, takut untuk terus melihat. Setelah beberapa saat, Wang Lin dapat merasakan bahwa pemuda itu kehabisan napas dan kecepatannya mulai menurun. Kemudian, dalam sekejap, pemuda itu turun dengan cepat. Sesaat sebelum mendarat, pemuda itu mengendurkan lengannya dan ketiga pemuda itu jatuh ke tanah. Syukurlah, jatuhnya tidak keras. Ketiganya segera bangun. Di depan Wang Lin ada pemandangan seperti surga, dengan pegunungan, bunga, dan sungai. Itu adalah pemandangan yang benar-benar indah. Lurus di depan adalah gunung yang menjulang tinggi. Puncaknya tertutup awan, yang menyembunyikan penampilan aslinya. Gema tangisan binatang bisa terdengar. Ada jalan setapak memutar yang berkelok-kelok menuruni gunung, seperti lukisan, membangkitkan perasaan dunia yang berbeda. Jauh di kejauhan, di puncak gunung, berdiri sebuah aula. Meski tertutup awan, cahaya terang yang bersinar membuat orang ingin menyembahnya. Di sebelah aula ada jembatan berwarna perak berbentuk bulan sabit, yang menghubungkan puncak itu dengan puncak gunung lainnya. Dengan keindahan alam ini benar-benar layak menjadi lokasi Sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue adalah salah satu dari sedikit sekte abadi yang ada, 500 tahun yang lalu. Itu adalah kekuatan utama dari seluruh dunia kultivasi, dengan banyak cabang sekte. Namun, dengan berlalunya waktu, itu telah menyusut ke ukurannya saat ini dan hampir tidak dapat memiliki pijakan di dunia kultivasi. Namun, untuk manusia di dekat Sekte Heng Yue, itu masih merupakan sosok yang sulit dipahami. Adik Zhang, apakah ini 3 kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan sikap abadi melayang turun dari puncak gunung. Pemuda itu menunjukkan wajah penuh hormat dan berkata, "Kakak ketiga, ini adalah 3 pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang." Tatapan pria parubaya itu menyapu mereka. Dia fokus pada Wang Zuo beberapa kali. Sambil tersenyum, dia berkata, "Saya tahu Anda akan mengalami terobosan. Saya akan menangani ujian, Anda pergi berkultivasi." Pemuda itu setuju. Tubuhnya bergerak ke arah gunung, dan dalam sekejap mata, menghilang tanpa jejak. Wang Lin menatap pemandangan di depannya, penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang menarik pakaiannya dan berbalik. Itu Wang Hao. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata, "Disinilah tempat tinggal yang abadi. Persetan dengan nenekku. Tidak peduli apa, saya, Wang Hao, harus dipilih." Mengatakan demikian, dia menyentuh benda menonjol yang tersembunyi di bajunya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke. Cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.